Sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik dan hidayah beliau Allah, berkat taufik dan hidayah beliau Allah, kita dapat melangkahkan kaki di tempat yang penuh barakah ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Karena tidak semua orang mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ta'lim ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Khalid bin Walid, paman Nabi sekalian, sahabat Nabi. Sebelum dia memeluk Islam, dia adalah musuhnya Islam. Khalid bin Walid itu terkenal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pedangnya Allah. Apabila dia melepaskan pedang, pasti musuh itu akan terjungkal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Khalid bin Walid. Salawat dan salam kita panjatkan kepada qaribaan kita, junjungan kita, Jadil Hasan wa Husain, yaitu tiada bukan, tiada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati teman-teman senasib seperjuangan, Alhamdulillah di malam yang penuh barakah ini kita dapat berkumpul lagi, bertatap muka kembali. Mudah-mudahan di malam yang penuh berkah ini kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Benar kata Ustaz Rio tadi, jangan lihat orangnya tapi lihat perkataannya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat orangnya walaupun orang itu jahat, walaupun orangnya itu munafik, walaupun orangnya itu pendusta, tapi kita lihat perkataannya. Tak selamanya pendosa itu menjadi bajingan. Tak selamanya orang alim itu menjadi alim. Ya kan? Karena hidayah Allah di sini, apabila Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kun fayakun, maka terjadilah. Besok dia alim, dia ceramah sini-sini, cek, dia punya ilmu yang banyak. Besoknya dia kafir, banyak. Malam ini dia bermaksiat, make, minum, menipu dan lain-lain. Besoknya dia meninggal dengan keadaan husnul khatimah, banyak. Bertobat dulu apa enggak tuh? Bertobat dulu. Nah, itu. Jadi jangan kita lihat orangnya, kita lihat perkataannya. Ambillah ilmu walaupun nah, sama contohnya al-ilmu bil amalin kas-sajari bil samarin. Ilmu itu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa, apabila suatu kaum berkumpul duduk di majelis ta'lim walaupun sebentar, maka para malaikat memintakan ampun kepada penduduk-penduduk di majelis ta'lim tadi. Ya. Dan binatang-binatang merantau di lautan memintakan ampun kepada para majelis blok tadi. Nah, kita duduk, kita datang dari blok lain, pengen menghadiri majelis ta'lim Ustaz Rio. Nah, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Wahai Fulan bin Fulan, tek terdatangin adab majelis ta'limnya, masya Allah. Disitulah Allah mendapatkan taufik dan hidayah tadi. Pulan jalan dari blok ke blok lain untuk menghadiri ta'lim Ustaz Rio tadi. Setiap langkahnya tadi mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebelumnya dia bermaksiat. Karena innama amalu binniyat, dengan niatnya untuk menghadiri majelis ta'lim tadi, dengan setiap langkahnya pas di depan tangga dia jatuh. Jatuh dari lantai 3 ke 1, meninggal dunia. Padahal dia selalu bermaksiat kepada Allah. Kelakuannya selalu maksiat kepada Allah, tapi niat awalnya tadi untuk menghadiri majelis ta'lim tadi, maka dia mendapatkan meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Contohnya
Di kitab Ihya Ulumuddin juz 3 kalau nggak salah. Saya pernah mendengar almarhum ayah saya bercerita tentang ini orang. Dia mempunyai kakak adik. Nah, di rumah itu dia mempunyai kakak adik, yang satu kakaknya ahli maksiat, yang ke satu kakaknya ahli ibadah. Yang kakak ahli maksiat tadi berada di atas loteng. Rumahnya itu bertingkat. Yang ahli ibadah berada di bawah. Kakaknya yang ahli maksiat tadi selalu bermaksiat kepada Allah. Minum, lain-lain, apapun dilakukan. Tidak pernah beribadah kepada Allah. Tapi yang adanya yang ahli ibadah tadi selalu beribadah kepada Allah. Maka suatu saat dia pengen yang adanya ahli ibadah tadi berniat, aku ini selalu beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Aku pengen seperti kakakku yang selalu maksiat. Pengen banget seperti kakakku selalu maksiat. Habis ini kakak tadi berkeinginan, ya Allah, aku nih setiap hari bermaksiat kepada Allah, melakukan macam-macam, zina, minum, lain-lain. Tapi aku pengen beribadah seperti adekku tadi. Maka suatu kesempatan itu si kakak mau turun dari tangga, si adek mau naik, mau menyamperin kakaknya tadi. Pas di pertengahan si kakak jatuh, habis jatuh kenalah si adek, meninggallah dua-duanya. Nah, malaikat bingung di sini. Maka kata malaikat, si adek ini adalah ahli beribadah kepada Allah. Pasti dia mendapatkan husnul khatimah. Dan si kakak ini selalu bermaksiat kepada Allah, pasti dia meninggal dengan keadaan jelek. Kata Allah apa? Jangan dulu wahai malaikat, kita ukur dulu kebaikannya sebelum dia meninggal. Nah, disinilah terus masuk dengan hadis Nabi, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dibarengi dengan niat. Maka setelah diukur-ukur oleh malaikat, si kakak yang ahli maksiat tadi di akhir hayatnya berniat doang, berkeinginan untuk beribadah seperti adiknya. Dan si adik yang ahli ibadah tadi berkeinginan untuk bermaksiat seperti kakeknya. Maka si adik yang ahli ibadah tadi mati dengan keadaan suhul khatimah. Dan si kakak yang ahli maksiat tadi mati dengan keadaan husnul khatimah. Nah, jadi wahai saudaraku sekalian, kita beribadah tiap malam itu belum tentu. Yang penting kita kulayauman kita laksanakan, istiqamah kita melaksanakan. Tadi kan dibilangin tadi di sini, tidak selamanya pendosa menjadi pendosa. Nah, dan apabila kita duduk di majelis ta'lim dengan niat menghadiri majelis ta'lim dengan sungguh-sungguh, itu para malaikat memintakan ampun sebelum kita berdiri. Malaikat banyak, malaikat Allah tuh berjuta-juta memintakan ampun kepada kita. Ini malaikat memintakan ampun kepada kita, bukan manusia, bukan para wali, tapi malaikat langsung memintakan ampun. Dan binatang yang merayap seperti ikan dan lain-lain itu memintakan ampun kepada kita. Dan apabila kita beranjak dari majelis ini dengan keadaan hati ikhlas dan lain-lain, sebelum kita berdiri diampunilah dosa kita subhanahu wa ta'ala dengan keadaan istiqamah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di manakah taman-taman surga itu? Maka Rasulullah menjawab, taman-taman surga apabila ada suatu perkumpulan, di suatu perkumpulan itu menyebut-nyebut nama Allah, menyanjung nama Allah, itulah disebut dengan taman-taman surga wahai sekalian. Jadi alhamdulillah kita di mushola yang penuh barakah ini setiap malam ada pembacaan ratib yang dipimpin oleh Ustaz Iko, ada pengajian yang dipimpin Ustaz Aryo. Alhamdulillah kita hadiri dengan niat baik kita, dengan istiqamah kita untuk menghadiri majelis ta'lim di sini. Apalagi ada saudara saya Ustaz Sang Haji, masya Allah setiap hari makin top 10
Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita belum tentu, mungkin hari ini, malam ini, terakhir ceramah saya, kita nggak tahu besok kita ada apa dan ada apa, ya nggak? Jodoh, rezeki, umur itu di tangan Tuhan. Mungkin malam ini malam terakhir bagi saya, nggak tahu. Bagi kalian semua nggak tahu, ya nggak? Jadi mudah-mudahan teman-temanku di mushola ini istiqamah untuk menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya kata Ustaz Aryo tadi, mendoakan Al-Fatihah bagi orang yang tidak tergiur untuk melaksanakan salat, mudah-mudahan tergiur untuk melaksanakan salat lagi kembali. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Ustaz Aryo kita harus mendapatkan taufik tadi. Hidayah dan taufik Allah di sini dibelah. Hidayah itu nggak dicari, jangan ditunggu, tapi kita yang cari. Kalau kita menunggu nggak bakalan datang, kita cari pelan-pelan. Contohnya Sayyidina Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah dan paman Rasulullah. Kalau dia nggak mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah, dia nggak bakal masuk Islam, dibantai oleh Islam semuanya. Tapi berhubung dia mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia memeluk Islam, maka meninggallah Sayyidina Hamzah, maka bangkitlah dengan Khalid bin Walid dan merdekalah Islam. Disitulah Allahu Akbar. Dan sebelum di akhir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikuatkan iman kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dijauhkan dari mahara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijagakan keluarga kita serahkan ke keluarga kita, anak istri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita istiqamah di sini dengan keadaan hati yang sangat gembira. Sebelum Al-Baqi menutup majelis ini, Al-Baqi minta maaf. Mungkin Al-Baqi banyak salah. Setidaknya Al-Baqi hanya manusia biasa. Kata Ustaz Aryo, jangan lihat orangnya, walaupun orang penipu atau orangnya ahli maksiat dan pendosa dan munafik, ambillah perkataan yang baik-baik oleh. Kayaknya sampai di sini dulu sedikit tausiah saya. Salah dan hilaf minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.